JPA-nya itu kan pertama-tama teman-teman kalau lihat dalam ininya kita, di dalam skemanya kita, diagramnya ini, ya, bagaimana nantinya teman-teman tuh kita membutuhkan dari user detail service-nya dulu, ya. Di mana user detail service itu kalau teman-teman perhatikan pada saat kita implement, itu nilai pengembalian dari user detail service ini itu adalah user details. Maka dari itu kenapa tadi pada saat saya membuat atau mengimplementasikan user detail, ya, itu saya berawal dari app user detail itu sendiri atau modelnya. Ya, di mana modelnya ini akan nge-mappingkan data-data dari user gitu. Dan nantinya app user detail ini yang akan kita gunakan di dalam app user details-nya, ya. Maka dari itu kenapa tadi ya saya mengimplementasikan modelnya dulu, kemudian bikin service-nya seperti biasa, lalu kemudian kita setting di dalam authentication manager builder-nya. Kita memberitahukan bahwasannya kita akan menggunakan yang namanya user detail service. Kenapa? Karena kita akan mengimplementasikan JPA pada Spring Security. Itu menggunakan user detail service, teman-teman. Ya. Kenapa di sini kita menggunakan JPA? Karena ini identik sekali dengan JPA ya, teman-teman. Di mana ketika dia ke dalam servisnya ya menghandle dalam segi dia akan berkoneksi dengan atau berkomunikasi dengan database itu berdasarkan atau load user berdasarkan username ya, di mana username-nya ini akan kita menggunakan atau kita cari di dalam model yang namanya user dan kita find by username-nya. Kalau misalnya ada nanti datanya akan disimpan dalam user, kalau tidak ada ya akan menampilkan sebuah error. Lalu kemudian apa next step-nya? Next step-nya adalah kita memappingkan data user ini ke dalam app user detail. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah session-nya, teman-teman. Ya, inilah akan yang menjadi sebuah prinsipal ataupun session di dalam aplikasi kita nantinya. Ya, di mana di dalam sana kita sudah implement semua. Kita sudah implement dan kita sudah mapping. Kita memappingkan apa? Authority-nya, password-nya, username-nya, ya, is akun download-nya, dan is enable. Lalu kemudian apa? Kemudian misalnya tadi ya Postman. Kemudian kita apa tadi? Kita setelah itu dia akan apa? Mana? Setelah dia memappingkan semuanya itu, dia akan mengembalikannya ke dalam provider itu sendiri. Ya, berarti dia akan mengembalikan di Authentication Manager. Dan Authentication Manager ini dan mengembalikan dalam bentuk authorization atau principal sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Jadi pertama kita masukin user dan password, dimasukkan di Authentication Manager, kita menggunakan JPA. Kalau menggunakan JPA berarti kita harus masuk ke dalam service-nya terlebih dahulu. User detail service-nya, dia log user by username-nya, dicari dalam database. Kalau ketika sudah ada dalam database dan terdeteksi benar ada, dia akan dikembalikan ke service. Service akan mengembalikan ke manager. Manager akan mengembalikan sebuah authorization atau principal, bukan lagi sebuah credential atau authentication, melainkan authorization ataupun wewenang yang dimiliki oleh user yang lagi login saat ini. Seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman terkait dengan konsepnya atau bagaimana cara kerja dari JPA di dalam Spring Security itu sendiri. Bisa ya, bisa dipahami ya. Oke, bisa ya. Ini nih nggak ada yang jawab nih. Ya, semoga bisa ya teman-teman ya. Oke, next. Sebenarnya ada satu materi lagi teman-teman ya. Ada satu materi lagi. Yang terakhir adalah graded authority. Tapi sebelum itu saya akan coba dulu. Sebelum itu saya coba dulu di Postman-nya. Apakah masih tetap tidak bisa? Saya akan coba di Postman-nya. Di sini kita cek dulu security configuration-nya. Post employee-nya permit all. Oke. Apakah masih tetap forbidden atau sudah bisa? Saya region Andi. Oke, masih dengan forbidden-nya. Oke, kenapa bisa forbidden? Kita lihat lagi. Secara ini saya coba komen. Jangan kembali.
Saya send kembali. Kenapa mappingnya post dia vertical? Nah, ini apakah bisa detail service, kemudian di app security configuration, all argument constructor, configuration, enable web security, adapter, manager, ada database security HTTP, bisa detail service-nya, bisa repository, oke. Postnya kenapa tiba-tiba forbidden ya? Semuanya. Kalau update harusnya bisa. Region, misalnya region 1. 1 saya jadi Asia. Post put forbidden. Get all-nya tapi bisa. Iya, iya, iya. Ini request forbid all. And make sure HTTP method post employee permit all has enroll. Oke, ini kenapa nih tiba-tiba? Forbidden ya. HTTP/basic. Kita harus disable CSRF ya. Sama. Kita coba lihat lagi. Apakah karena itu kita lihat karena di sini kan kita fokus pada backend, sedangkan tadi ada CSRF, sehingga kita harus matikan dulu CSRF-nya. Kita coba lihat lagi ketika saya create region atau update region, hasilnya hanya 2. Nah, ya, ternyata karena ada CSRF-nya, teman-teman, ya. Jadi mungkin sekilas saja CSRF itu apa? CSRF itu adalah sebuah token ya yang auto generate, yang tergenerate secara otomatis. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menghindari adanya phishing, menghindari adanya pihak ketiga yang memodifikasi datanya sebelum masuk ke dalam aplikasi kita. Tapi CSRF ini atau cross site request forgery ini ya akan kita pelajari atau akan kita gunakan ketika kita masuk di minggu depan, teman-teman, yaitu front end ya. Di mana CSRF ini seperti yang sudah saya katakan tadi ya, supaya tidak ada orang yang ketiga ya
orang ketiga untuk mengedit, nah ini mungkin lebih jelas ya, untuk mengedit atau transaksi yang terjadi di dalam atau pada saat menyimpan ke dalam aplikasi kita, ya. Jadi nantinya kalau misalnya kita tidak memasang CSRF, itu secara otomatis kita bisa diinputkan atau diedit data-datanya kita sebelum masuk ke dalam aplikasi kita. Kalau misalnya ada CSRF, jadi nantinya misalnya ada, misalnya gini nih, ya saya akan contohkan misalnya mana ya, lebih jelas ya. Nah, misalnya seperti ini, kredensial, visit. Nah, contohnya kayak gini, contohnya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya CSRF, ya, nantinya itu sebenarnya ya teman-teman visit, ya misalnya kita login, ya, kita save kredensialnya. Oke, ya ini bisa login. Kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan CSRF, teman-teman mungkin ini ya, ini deh. Nantinya teman-teman, kalau misalnya tidak memiliki CSRF, nantinya teman-teman bisa diarahkan ke halaman victim, ya. Jadi misalnya awalnya itu di punya kita, tapi pada saat kita tekan misalnya button A, button A ini sebenarnya mengarah pada website yang victim, sehingga nantinya di website victim ini misalnya kita menambahkan atau memasukkan data-data kita, data-data misalnya alamat, nomor rekening kita atau kartu kredit kita, CC-nya juga bisa didapat. Nantinya ini sebelum disimpan ke dalam aplikasi kita, sebelum kita tekan post, itu harus ada membawa header-nya. Sebelum disimpan ke dalam database, itu harus ada header-nya, ya. Di mana header-nya ini nanti akan diverifikasi dalam Spring Boot-nya kita. Apakah token yang ada di dalam tampilan tadi itu sama dengan token yang ada dalam database? Kalau itu sama, datanya akan disimpan. Tapi begitu berbeda, ya datanya tidak akan disimpan dan tidak pasti tidak akan dapat di-post ke dalam database kita. Nah, itulah CSRF, teman-teman. Di mana kita menghindari adanya orang yang ketiga. Ya, itu kenapa seperti ini kalau kalian perhatikan. Ya, di mana kita sebenarnya dikirimkan sebuah phishing yang seolah-olah itu mengacu pada halaman kita. Ya, dan nantinya dia akan mengisi, ya, yang kita isi apa misalnya ini identik dengan payment gateway, ya, payment bank, ya, kartu kredit. Nah, nantinya kartu kredit itu akan dikirimkan, disimpan ke dalam database kita seolah-olah rekeningnya itu sudah benar, ya, sudah benar punya kita dan ditransfer ke kita, tapi karena adanya orang ketiga, itu rekeningnya tujuannya akan diubah oleh si hacker-nya. Tujuannya akan diubah dan akan disimpan dalam database kita, karena tidak ada CSR token. Nah, kalau misalnya tidak adanya CSR token, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diganggu, tidak bisa halaman lain atau halaman yang seolah-olah punya kita, itu diambil, ya, dan akan bisa disimpan dengan seenaknya ke dalam database kita, tidak bisa. Ya, halaman kita itu hanya bisa digunakan oleh kita sendiri atau punyanya aplikasi kita. Karena kenapa? Karena kita memiliki token. Nah, mungkin sekarang masih kurang begitu jelas, ya. Tapi nantinya kalau kita sudah implementasikan itu teman-teman bakal akan melihat, oh ternyata itu yang dimaksud dengan CSRF token. Kemudian kenapa tadi forbidden? Ya karena tokennya tidak ada, teman-teman. Ya, tokennya tidak ada. Kenapa? Karena tiap kali kita mau melakukan create, ketika kali kita melakukan update dan delete yang bersifat form, form, ya, karena form itu pasti memiliki metodenya apa? Metodenya create, metodenya update, dan metodenya delete. Post, put, dan delete, sorry. Post, put, dan delete. Nah, ini adalah sebuah form, ya, sehingga ketika teman-teman mengaktifkan CSRF di bagian backend kalian, ya itu tidak bisa karena tidak ada tokennya, teman-teman. Ya, karena kita berfokus pada API dan bukan sebuah tampilan, ya, sehingga teman-teman tidak perlu mengaktifkan CSRF-nya karena CSRF ini lebih pada mengacu pada tampilan user, seperti itu, ya. Sehingga kalau misalnya kita create lagi kembali dari segi employee-nya, saya create kembali seperti ini, atas nama Andi, saya send. Nah, ini not found, sorry, employee.
kembalikan, saya send kembali, nah itu bisa. Di mana password-nya itu sudah otomatis bersifat atau berbentuk by encryption. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini kita uncomment lagi. Kalau saya save, saya create lagi itu masih bisa teman-teman. Kita coba ya. Karisa misalnya gitu ya. Karisa, 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 Karisa. Saya send, itu tetap masih bisa. Kenapa? Karena hierarkinya dari paling strict sampai general dan paling strict walaupun di sini memang ketutup, tapi dia akan melihat yang paling strict permit all, sehingga untuk postnya ini bersifat permit all. Ya, selebihnya ya tetap harus terautentikasi. Kalau kita get all seperti ini ya tidak bisa. Kenapa? Karena unauthorized. Diminta untuk mengautentikasi dirinya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya? Mohon maaf Kak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau seandainya di dalam codingan kita, misalkan misalkan kita sebagai front end, terus Ya. kita tidak melakukan CSRF, lalu terdapat hacking di aplikasi kita, Kak. Apakah user bisa mempermasalahkan kepada developer atau bagaimana ya, Kak? Oke, ini terkait dengan security ya. Itu pasti yang disalahkan adalah ya kitanya sebenarnya. Tapi karena orang awam, yang salah adalah kita. Karena orang awam bisa jadi pasti terkadang beberapa perusahaan itu tidak aware dengan itu sehingga biasanya ya itu karena hack gitu. Kadang-kadang tidak bisa juga kita menyalahkan dari segi usernya. Kenapa? Atau si developernya ataupun si pemilik perusahaan atau CEO-nya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa membuktikan hal tersebut. Kalau misalnya dia bawa itu ke dalam persidangan, ya, sampai punya cyber security dan segala macam, dan ini diaudit, ya, jadi aplikasinya dilakukan audit, dan memang dilihat bahwa saya tidak ada CSRF tokennya, dan ini yang membuat kerugian dari sisi usernya saat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini bisa perusahaan yang akan disalahkan, dan itu akan kalah. Nah, tapi untuk sekarang kalau misalnya teman-teman perusahaan-perusahaan yang kecil ya, bukan besar ya. Kalau besar mah semua pasti pakai. Saya yakin dengan itu pasti pakai karena ini penting sekali CSRF token. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil yang startup kecil yang baru merintis, nah ini yang harus cukup hati-hati. Tidak hanya kita melihat, tidak hanya kita melihat dari segi walaupun memang biasanya ada digembok ya, udah ada SSL-nya, udah HTTPS, tapi perlu diperhatikan juga teman-teman harus aware dengan adanya CSRF token. Nah, itu gimana sih cara lihatnya? Nah, ini biasanya kadang-kadang bisa kelihatan dan bisa juga tidak kelihatan. Nah, saya biasanya lihat dari sini nih. Misalnya kita melakukan GitHub. Saya coba login dulu. Saya nih. Aduh, ini kalau GitHub kelihatan nih password dan username saya. Ntar ke plain text nih. Kalau saya seperti ini, saya inspect. Di dalam formnya biasanya, ya, ya, sih, ini adalah authenticity token. Nah, ini sebenarnya CSR token, ini. Ini tokennya, teman-teman. Ya, ini yang harus ada di dalam aplikasi atau pada saat user melakukan form, melakukan post, melakukan insertion data, ya, ke dalam apa? Ke dalam sistem kita. Lihat, apakah tokennya akan selalu sama, Kak? Enggak. Setiap kalian reload lagi seperti ini, saya reload lagi, internet saya agak lemot, ya, tokennya akan berubah, ya, tokennya akan berubah. Jadi, teman-teman tiap kali berpindah data, ya, tiap kali mengganti tampilan, itu tokennya akan berbeda-beda. Jadi, sehingga ketika kali kita melakukan atau mengimpor sebuah data dari aplikasi lain, ya tidak bakal bisa, atau dari seolah-olah menjadi tampilan kita itu tidak bisa. Kenapa? Karena tokennya kita harus sama dengan yang di-generate daripada framework-nya gitu ya. Entah ini dia pakai framework apa ya, saya kurang tahu nih. Coba kita lihat, ini pakai framework apa. Harusnya, ini udah pakai bundle JS ya, jadi agak susah nih kita lihat framework-nya.
Coba kita lihat dari source-nya. Kekas, MetaMask, Phantom. Nah, MetaMask nih bukan. Nah, ini agak susah nih kita lihat dia pakai framework apa. Pokoknya dia pakai framework tertentu yang akan mengenerate ya, entah framework Node.js, entah Spring Boot, entah dia pakai uh, Laravel. Nah, itu semua CSRF tokennya itu di-generate oleh frameworknya. Dan itu secara otomatis setiap kali kita refresh, setiap kali kita mengganti halaman, itu memiliki token yang berbeda-beda. Ya, dan itu hanya ada pada form data. Ya kalau misalnya di get all saja seperti YouTube seperti ini, ya nggak ada. Ini kan get all datanya ya, bukan form. Ini get all data seperti itu. Ya, sampai sini bisa dipahami, Karisa? Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, nanti kita akan lebih detail lagi ya pada saat kita di minggu depan ya. Saya akan detailkan terkait dengan jasa tokennya. Oke. Next. Ada lagi teman yang ingin tanyakan? Belum ada? Sepertinya belum, Kak. Sepertinya belum. Oke. Kalau belum ada, saya tambahkan satu materi lagi. Ini cepat aja, teman-teman ya. Saya cepat aja. Jadi tadi kan kita pada saat saya jelaskan tentang Spring Security itu ada 5 core konsep ya. Tadi kita sudah mengimplementasikan authentication, betul? Kita sudah bahas tentang atau kita sudah mengimplementasikan authorization. Nah, ini authorization. Ini authentication-nya. Oke. Kemudian prinsipalnya dilihat dari mana? Dilihat dari sini, teman-teman. Jadi kalau saya mengakses user ya, atau saya mengakses employee kan bisa udah hilang ternyata. Kalisa kan sebagai user ya, harusnya bisa mengakses employee. Ya, jadi misalnya nanti bisa ada endpoint yang misalnya user deh, saya ganti ya user. Ya, misalnya endpoint yang harus terautentikasi dan role-nya ada, misalnya dia mengakses user lagi, ya itu bisa. Kenapa? Karena ya dia memiliki session atau prinsipal. Nah, prinsipal kita udah implementasikan juga, prinsipalnya udah jalan. Kemudian yang keempat, graded authority. Nah, graded authority belum, teman-teman. Ya, yang tadi yang kita teman-teman lakukan itu adalah roles. Yang kita lakukan adalah roles. Kenapa? Ya karena has role. Ini role. Authority berbeda. Kalau authority itu terpaku pada biasanya CRUD-nya. Misalnya create user, read user, update user, itu adalah granted authority. Nah, di sini saya akan tambahkan satu yang disebut dengan model yang disebut dengan, saya akan buat cepat, privilege. Gitu ya tulisannya, privilege dengan atribut nama long ID ya, atribut ID, dia punya ID dan private string name atau privilege-nya apa saja ya. Kemudian ini adalah sebuah entity. Ini saya stop dulu supaya tidak degenerate. Ini kemudian tabelnya seperti biasa, naming convention-nya ya, ada prefix-nya. Table privilege seperti ini, kemudian add generated value ya, di mana punya strategi, karena strateginya adalah identity. Oke. Kemudian name-nya juga tetap sama, tapi di sini mungkin kita kasih kolom aja. Bahwasanya ini nullable-nya false. Oke. Lalu kemudian jangan lupa kita menggunakan lombok aja buat getter dan setternya, argumen constructor dan privilege ya, karena itu relasinya many to many, jadi di sini setter aja ya. Saya akan buat
seperti biasanya ya, kita akan buat yang simple ya, yaitu relasi many to many, di mana kalau kita merelasikan many to many berarti ada join table dengan menggunakan yang cara simple ya, di mana namanya adalah seperti biasa kita punya naming convention tb underscore role underscore privilege bukan lagi village. Kemudian join kolomnya add join kolom dengan nama role ID underscore ID ya, karena ini paku pada di role, kita buatnya di role, berarti ini adalah role ID-nya di join kolom pertama. Lalu kemudian kita akan inverse join columns. Join kolomnya kita ambil dari mana? Dari siapa? Privilege underscore ID. Lalu tinggal kita ini relasi many to many, artinya private list of privilege Oke. Lalu kemudian nanti tinggal di privilege-nya kita kasih tahu relasinya many to many, di mana dia kita kasih tahu nanti dia. Ini kita bikin dulu private-nya list of roles dan kita kasih method by-nya ke privilege. Oke, selesai ya. Kemudian di sini akan saya tutup supaya tidak akan terjadi error JSON property. Jika saya mau mengakses datanya, saya kasih write only aja, karena begitu saya melihat privilege, saya tidak ada kebutuhan untuk melihat roles. Oke. Cukup ya, teman-teman ya? Cukup ya. Tinggal kita coba jalankan kembali. Ya. Kenapa sih kita buat ini? Nanti saya kasih jelaskan ya. Kenapa kita perlu membuat ini. Kenapa kita perlu punya privilege atau kita perlu buat granted authority-nya ya. Ini kenapa nih? Kita lihat lagi apa yang terjadi. Will to entity major factory flash path. Hibernate-nya bermasalah. Privilege kenapa? Oke, sorry. Add ID, sorry. Saya lupa. Jadi yang supaya ini adalah primary key. Ya. Kita jalankan kembali. Dan lagi sudah berhasil ya. Sekarang tinggal ngapain? Tinggal kita taruh di authority-nya supaya dia kebaca nantinya ketika dia memappingkan si usernya di dalam mana, di dalam
app user detail. Jadi tidak hanya dia nantinya mengecek si role-nya sekarang, ya, dia juga harus mendeteksi atau menyimpan privilege dari tiap role-nya. Sehingga di sini tidak lagi dapat digunakan. Ini saya akan hapus ya. Saya hapus atau saya komen nih teman-teman. Saya komen aja ya. Ini saya akan komen dulu. Ya, di mana nantinya kita perlu menyimpan dua data sekaligus. Ya, kita perlu menyimpan role-nya sekaligus kita juga menyimpan privilege-nya. Caranya gimana? Caranya tidak lagi kita pakai apa namanya JavaStream, tapi di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan cara manual, di mana nantinya kita buat dulu. Saya akan buat list ya sebagai penampung list of granted authority. Ya, ini adalah nilai pengembaliannya nantinya teman-teman ya. Authorities new array list. Array list. Array list. Apa nggak ada nih? Oke. Ya. Ini kenapa harus ada objek? Oke. Create authority. Nah, nantinya kita panggil si usernya. Ya, kita panggil atau kita ambil get role-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan ORM dan saya akan menggunakan metode yang ada pada collection atau di dalam list, yaitu for each. Jadi kita akan melakukan for each. Di sini saya akan menggunakan lambda expression, di mana saya akan menyimpan di dalam yang namanya user role, ya, user role, di mana nantinya di dalam user role ini saya akan di mana di dalam user role ini saya akan nge-add authorities-nya .add, ya, di mana saya add-nya itu adalah user role-nya. Saya ngambil apanya, saya ambil get name-nya, di mana get name-nya ini ingat kita perlu ada naming convention karena ini adalah sebuah role, artinya to uppercase, ya, saya harus to uppercase datanya, namanya. Lalu kemudian saya nambahkan concat di sini, role underscore user, seperti ini. Nah, kita add authorities, apa tuh, add is. Oke, nah di sini kita perlu new simple granted authority. Nah, di sini kita akan masukin si datanya. Nah, mungkin supaya teman-teman tidak bingung ya, banyak yang terjadi dalam satu baris seperti itu, saya akan buatkan di sini ada string role, misalnya seperti ini. Saya paste, ya, kita akan buat seperti ini dan kita akan menyimpan namanya atau role. Oke, ya. Setelah itu tidak hanya role-nya nanti kita akan simpan dan kita akan kembalikan, ya. Kita kembalikan di authorities itu sendiri. Saya akan kembali melakukan for each di dalam sini. Di mana tadi user role-nya ini, ya, saya akan ambil privilege-nya. Karena ini relasi many to many, teman-teman, ya. Kita menggunakan ORM. Di sana ada privilege dan saya akan melakukan kembali for each. Ini kita akan ambil dengan nama role privilege, ya. Privilege. Privilege. Ya, kita akan melakukan. Ini saya enter aja supaya tidak bingung. Saya akan ambil role privilege-nya. Atau saya akan langsung panggil, saya ini dulu deh, string privilege kita aja supaya saya akan panggil role privilege-nya dan get name-nya get name-nya benar, saya akan to uppercase, get name to uppercase, ya.
Jadi penamaannya itu harus huruf besar semua teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau menyimpan dalam database huruf kecil aja, nggak usah huruf besar, biarlah nanti kita huruf besarkan di dalam atau di balik layarnya gitu ya, di codingan kita. Kemudian nantinya string privilege-nya sudah selesai, saya authority seperti biasa kita add. Untuk apa namanya, untuk privilege itu tidak ada naming convention yang khusus, tapi biasanya penamaannya itu saya pakai dan saya simpan langsung dalam database-nya seperti itu. Jadi saya akan add privilege-nya. Oke, tapi di sini saya akan new simple granted authority. Ya, yang akan saya simpan apa? Oke, selesai. Ya, jadi kita akan kembalikan authorities-nya, ya, list, collection, selesai. Tinggal apa? Tinggal nantinya teman-teman bikin servisnya sendiri. Ya, di sini supaya cepat aja, supaya teman-teman tidak tunggu lama. Saya akan add satu persatu secara hardcode di sini, ya. Di mana sini adalah role privilege. Di mana di sini saya akan bikin privilege-nya yang simple aja. Saya akan import, insert, bukan import ya. Insert ada 4 row. Ya, ID 1 itu create, ya, naming convention-nya seperti ini. Create user, misalnya. 2 ada create user. Kemudian ada 3, itu ada update user, gitu ya. Kemudian yang keempat ada delete user. Dan schedule seperti biasa. Saya akan bikin lagi, ya. Saya bikin 4 lagi. Kita mulai dari 5, itu ada create admin, gitu ya. 6, create admin. 7, update admin. 8, delete admin. Lalu kemudian nanti kita kasih privilege, kita insert. Ini saya akan bikin 8. Ya, di mana user ini bisa melakukan apa? Oke, bisa melakukan read user. Kita bikin role-nya dulu deh, admin. Salib dulu. Kita import dulu, insert dulu. Admin. Kita bikin role privilege. Insert. Use admin bisa ngapain aja. Create admin. Admin bisa delete admin. Kita bikin 8 baris. Delete admin itu bisa ngapain lagi. Read admin. Delete create admin bisa ngapain lagi. Terakhir ada update. Kemudian ada user bisa ngapain. User bisa create user bisa delete user bisa delete user bisa delete user sorry, update user update read delete create update read delete create. Oke, saya go. Nah, kenapa sih kita bikin seperti ini teman-teman ya? Gunanya buat apa? Gunanya sebenarnya ini mempergampang atau meringkaskan teman-teman melakukan apa? Melakukan end measure. Bayangkan teman-teman memiliki misalnya 20 endpoint. Ya teman-teman pasti apa? Pasti akan panjang ke bawah seperti ini. Ya, belum teman-teman nanti misalnya mau menambahkan beberapa endpoint. Oh ini buat manager. Oh ini buat super admin. Wah, ini ribet banget ya. Ini buat codingan kalian tidak rapi, teman-teman. Ya, tidak slim. Sehingga karena ada kebutuhan atau permasalahan tersebut, sehingga muncullah satu kemudahan yang ditawarkan oleh Spring Boot yang dinamakan Granted Authority, dan kita akan memberikan authority-nya di atas metodenya. Ya, kita akan memberikan authority-nya di atas metodenya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti ini, teman. Saya akan komen semua ini. Ya.
Saya akan komen semua ini, misalnya yang ini aja deh. Ini biar permit all. Ini yang saya kasih authenticator. Jadi semuanya itu terautentikasi, ya, terautentikasi. Di mana nantinya ketika saya mau mengakses, misalnya employee deh, kita ambil employee aja, ya. Di sini teman-teman kalau misalnya mau menggunakan authority-nya, di sini kita harus enable dulu, ya, harus ada enable dari memberi authority di atas method itu teman-teman harus melakukan enable pada konfigurasinya teman-teman, ya, pada tab security-nya itu teman-teman harus memberikan ini tuh apa sih, enable global. Nah, ini global method security. Kemudian nantinya kita kasih pre-post enable-nya true. Nantinya teman-teman bisa, ya, bisa apa? Bisa melakukan pre-authorize di atas metode, ya. Kayak gimana tuh? Kayak gini tuh. Pertama kita akan memberikan pre-authorize di sini, ya. Pre-authorize. Ini adalah apa ya? Autentikasi pertama, ya, autentikasi pertama. Kalau misalnya kita mau mengakses employee controller, ya teman-teman, pre-authorize-nya harus memiliki has role atau has any role. Kalau lebih satu has any, kalau cuma satu atau has role. Has role-nya apa? Role-nya adalah sebagai user. Ya, berarti semua yang mengakses employee control ini harus memiliki role sebagai user. Ya. Lalu kemudian apa? Kemudian untuk get all-nya, ya, saya mau pre-authorize-nya di sini ada has authority. Kalau cuma satu authority-nya berarti satu, kalau dua has any, ya teman-teman, ya. Itu apa? Apa saja? Di authority-nya apa? Authority yang dimaksud adalah read user. Perbesar semua, ya, read user. Seperti itu. Begitu pula dengan ini. Ini juga read user. Ya. Kemudian ini juga misalnya read user. Ini create user. Mungkin di sini ada admin, bisa juga create. Nah, bisa berarti create admin. Misalnya seperti itu, ya. Atau di sini mungkin di sini read bisa. Bukan read, update bisa. Dari sini kalau misalnya lebih dari satu berarti has any, ya. Any. Kemudian terakhir di sini ada delete user. Nah, di sini saya perlu garis bawahi teman-teman, ya. Walaupun di sini has role, ya. Walaupun ini di paling atas, tapi hierarki yang paling tinggi adalah has authority, ya. Hierarki paling tinggi adalah has authority dibanding has role. Walaupun misalnya di sini ada create admin, berarti ini bisa diakses oleh admin, teman-teman. Tapi walaupun di sini nggak ada admin, ya ini akan dibaca terlebih dahulu karena hierarki has any authority atau has authority itu lebih tinggi dibanding has role ataupun has any role. Jadi yang tetap dibaca pertama kali adalah ini. Kalau misalnya ininya nggak ada, teman-teman, seperti ini, artinya yang digunakan adalah has role-nya, seperti itu. Nah, jadi ada dua layer, teman-teman. Oke, nanti kita akan coba, ya, walaupun nantinya di sininya, walaupun di sininya kita kasih permit all, seperti ini, ya, walaupun kita kasih permit all, saya coba buktikan di sini, saya get all di region, itu bisa. Betul, karena kita kasih permit all. Tapi begitu saya get all di employee, itu nggak bisa, unauthorized. Lah, bukannya ini permit all, Kak? Iya, ya, ini walaupun ini kita komen juga, ya. Saya send seperti ini. Sorry, ini masih loading, ya. Send, itu tetap unauthorized. Kenapa? Karena hierarkinya
walaupun ini ada di kalian setting di sini HTTP security-nya, tapi hierarkinya tetap yang paling tinggi adalah yang di atas method, teman-teman. Ya, yang di atas method. Walaupun kamu udah permit all di sana, tetap di sini membutuhkan authorization. Kenapa? Karena di sini ada hash role dan hash authority-nya read user. Kita perlu login. Cara loginnya gimana? Cara loginnya artinya kita pakai API Basic Authentication, di mana namanya adalah misalnya Kalisa, dan passwordnya adalah Session Kalisa. Saya send saat ini. Oke, di sini terjadi error penampilkan data karena di sini ada lazy, dan kita pada saat kita mau employee, pada saat kita pakai apa namanya menampilkan get authority-nya pas kita menampilkan role, kita juga membutuhkan data dari privilege, sehingga di dalam role-nya sini saya akan kasih fetch type-nya eager seperti itu. Oke, sehingga di sini saya send lagi kembali, itu udah bisa ya. Jadi tetap harus kita autentikasi. Kalau misalnya saya hapus lagi ya cookies-nya, terus saya kasih no out, saya send, itu nggak bisa. Jadi perlu apa? Perlu authentication. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman terkait dengan privilege-nya. Bisa dipahami ya. Ya, nanti habis ini teman-teman boleh dibaca-baca dulu ya. Dibaca-baca dulu, nanti mungkin di pertemuan berikutnya, apabila teman-teman masih bingung, atau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di pertemuan berikutnya ya, teman-teman ya, seperti itu. Mungkin saya push dulu ya, supaya teman-teman bisa pelajari. Untuk itu, saya tidak akan, nggak bisa. Saya tetap akan kasih tugas. Tapi tugasnya tidak begitu sulit, teman. Ya, kalau tugasnya akan menyusul, mungkin agak malaman ya, teman-teman ya. Jadi kalau saya lupa, atau kalau menurut saya ini kurang cukup waktunya, saya akan kasih di hari Senin. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini saya coba upload dulu datanya. Ya, saya coba git bash fill, git status, ini saya upload dulu. Ini tadi kita bikin granted atau privilege, security method atau authorization. Oke, sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Atau udah cukup? Atau masih punya? Sepertinya belum, Kak. Belum ada ya? Oke, kalau saya belum ada, saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini teman-teman. Thank you udah meluangkan waktunya teman-teman ya, udah mengikuti kelas saya dari awal sampai dengan akhir. Mungkin cukup untuk hari ini. Uh, kita ketemu lagi di hari Senin ya, seperti biasa. Gimana Asnan? Mau ditanyakan? Tanya Kak, itu apa? Gimana? Ini, Kak, Sorry, suaranya kecil banget. tugas kan yang kemarin kan saya belum, Pak, soalnya ada errornya. Saya kurang tahu itu kayak apa internet address gitu, Kak. Sorry, suaranya masih kecil sekali. Boleh. Tes. Oh, Kak, Gimana? Ya. suara saya masih kecil nggak? Nah, ini udah besar nih. Jika itu internet address maksudnya apa ya, Kak? Sorry, apa? Internet address. Internet address. Iya. Itu errornya di mana tuh? Kayaknya pas di message-nya ya, Kak. Boleh di screenshot errornya? Itu pada saat apa? Ada apa? Ini yang tugas kemarin kan? Apa tuh? Yang email sender itu. Itu internet address-nya yang nggak kebaca. Saya bingung juga.
Oke, mungkin Padahal masih pakai ini, saya masih tes pakai code kakak, tapi dia tetap nggak bisa. Padahal ini mungkin sulit ya kalau tidak share screen ya. Mungkin kita hold dulu ya. Kita hold dulu. Rasnan boleh simpan dulu errornya. Atau boleh di screenshot nanti kirim lewat WA ya. Nanti saya ya, coba baca. Saya bantu lewat WA ya. Oke. soalnya saya belum kumpul gara-gara ini kayak errornya kak. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Oke, saya rasa udah cukup ya, teman-temannya udah 5:30 ya. Kalau gitu, thank you teman-teman ya. Selamat sore menjelang malam dan selamat beraktivitas kembali. Thank you teman-teman. Happy weekend. Terima kasih. Terima kasih Kak Yura. Selamat pagi, terima kasih, Kak. Ya, happy weekend. Thank you.